Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu dengan sesi ketiga dari tema kerendahan hati. Dan kita akan sama-sama baca dari 493. Sadar akan kepapaan. Dikatakan di diary nomor 493, sesudah komuni kudus. Jadi memang Suster Faustina sharing ya. Setelah komuni kudus, sekali lagi jiwaku dilimpahi kasih Allah. Aku bersukacita dalam keagungannya. Kalau setiap apa yang dikatakan oleh Suster Faustina ya, kita renungkan. Kita juga bisa mohon pada Tuhan supaya kita juga bisa mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita pergi ke perayaan Ekaristi, kita menerima komuni, bukan hanya sudah menerima komuni, berdoa terus selesai. Tapi di sini Suster Faustina sharing ada pengalaman di mana jiwaku dilimpahi kasih Allah, merasakan kasih Allah, dan sangat bersukacita dalam keagungannya. Di sini aku melihat dengan jelas kehendaknya. Jadi setelah komuni, ada Yesus dalam diri kita, kita fokus kepada Tuhan. Bukan melihat siapa yang datang, bukan melihat kok enggak selesai-selesai, bukan melihat kurnya siapa, tapi mari kita konsentrasi berdoa aja sama Tuhan. Dengan jelas melihat kehendaknya. Yang harus kulaksanakan dan sekaligus kelemahan dan kepapaanku sendiri. Jadi di situ Suster Faustina mengatakan dia punya satu gambaran ya, penglihatan tentang keagungan Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tapi sekaligus apa yang harus kulaksanakan. Dia juga melihat kelemahannya, kepapaannya, ketidakberdayaannya. Aku melihat betapa aku tidak dapat melakukan suatu pun tanpa pertolongannya. Sampai akhirnya dia sampai menyimpulkan bahwa aku gak bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Tuhan. Ini sudah menjadi satu bukti kerendahan hati. Biasanya kita melakukan ini, melakukan itu, kita merasa bahwa itu saya sanggup, itu saya bisa, itu kehebatan saya. Tapi hari ini Suster Faustina katakan bahwa aku tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Suster Faustina kita tahu ya dari buku diary, dia banyak sekali men-sharingkan pengalaman-pengalaman pribadinya pada waktu sebelum komuni, setelah komuni, persiapan misa, persiapan pesta-pesta hari raya tertentu. Di situ Suster Faustina bercerita. Dan hari ini dia cerita satu kejadian setelah komuni kudus. Setelah dia menerima tubuh dan darah Tuhan, dia dikuasai oleh kehadiran Allah. Ada Allah dalam dirinya, Allah bersemayam dalam dirinya, Allah bertahta dalam dirinya. Bahkan kalau di diary Suster Faustina juga dikatakan Yesus beristirahat dalam hatinya. Setelah komuni, dia mengalami satu pengalaman dia di mana dia bersatu erat dengan Tuhan. Dan setiap menerima komuni, dia juga sharing bahwa dia menerima kekuatan baru. Rahmat yang Tuhan curahkan tidak pernah ada stopnya, tidak pernah berhenti. Terus Tuhan curahkan rahmat tersebut. Nah, ini boleh menjadi refleksi dengan kita semua ya. Apakah kita masih happy dengan misa online? Saya ketemu seorang bapak, Pak, pergi ke misa, enggak, online aja, sama aja. Enggak sama Pak, dulu waktu masa pandemi memang kita tidak bisa melakukan perayaan Ekaristi secara offline, tapi sekarang sudah bisa offline. Dulu ada aturannya ketat, harus bela rasa, harus peduli lindungi, dan seterusnya. Tapi sekarang sudah sangat dipermudah. Hadir, kondisi badan sehat, cek temperatur,
tetap prokes dipertahankan, tetap pakai masker, dan sudah seperti perayaan Ekaristi biasa. Dulu keenakan dalam tanda kutip, nggak usah ada persiapan. Bahkan dalam perayaan Ekaristi pun masih bisa melakukan hal-hal yang lain, pergi ke sana, pergi ke sini ya, dalam online. Bahkan ada lagi orang yang melihat misa online itu berapa lama dan pilih yang paling cepat. Dia ikuti perayaan Ekaristi itu. Itu bukan melakukan perayaan Ekaristi, itu lagi nonton perayaan Ekaristi. Jadi kita tidak ada di dalam perayaan Ekaristi tersebut, kita cuma nonton. Jadi mari Bapak Ibu, kita sudah hilangkan budaya online. Kita kembali ke offline. Memang ada persiapan, memang ada waktu yang dalam tanda kutip diberikan lebih banyak. Tapi nggak ada ruginya. Semuanya itu kita lakukan, persiapkan untuk ketemu Tuhan. Menerima Tuhan. Dan setiap komuni yang kita terima, kita menerima rahmat-rahmat baru dari Tuhan. Kita kembali lagi ya, Sister Faustina katakan, setelah komuni aku dilimpahi kasih Allah. Siapa yang gak mau? Masih banyak orang ke perayaan Ekaristi kayaknya kosong-kosong kayak gitu aja. Kayaknya hanya kewajiban, rutinitas. Mari kita belajar dari Sister Faustina, di mana dia merasakan dilimpahi kasih Allah. Banyak rahmat yang Tuhan kasih. Contoh ya, di rumah saya ada pohon kelapa puan. Pohonnya udah tinggi dan buahnya banyak. Jadi susah ambilnya. Nah, di satu pihak saya suka beli kelapa ya dari orang yang lewat. Jadi pada waktu itu selain beli kelapa muda dari dia, beli kelapa hijau, juga minta tolong dia naik ke atas untuk mengambil kelapa puan. Ya, hal itu berlangsung ya beberapa kali ya, sampai suatu hari nggak diperhatikan lagi. Taunya waktu kita pulang, kelapa kitri ya, kalau kita bahasa dulu pramuka, kelapa-kelapa yang sudah ada tunasnya, ada 4 atau 5 hilang. Padahal rencananya mau dikasih ke teman yang lain. Ya pasti ada kekesalan juga ya. Waduh, orang ini ternyata nggak bisa dipercaya. Dibiarkan seperti itu, tidak diawasi, malahan itu diambil, dibawa pulang. Tapi karena dia lewat lagi ya kita minta kembaliin, karena kita memang mau memberikan itu pada orang lain. Di satu pihak kita melihat bahwa wah, kalau kelapanya nggak balik kita rugi nih. Tapi di sisi lain kita melihat ini suatu rahmat dari Tuhan. Suatu rahmat bahwa kita diingatkan dalam tanda kutip tidak boleh terlalu percaya atau membiarkan orang sesukanya yang memberi peluang kepada dia untuk melakukan sesuatu yang menjadi kurang baik. Jadi kalau seperti itu ya, saya refleksi lagi waktu kerja di kantor. Kantor itu ada banyak aturan ini, aturan itu bukan mau nyusahin kita sebetulnya. Untuk membuat kita selalu ada di koridor, selalu ada di jalur yang benar. Coba kalau di kantor nggak ada peraturan, wah pasti kacau balau. Tapi justru dengan adanya aturan tersebut untuk memudahkan kita untuk berjalan di jalan yang benar. Melalui peristiwa itu, bukan marah, bukan yang timbul adalah hal-hal yang negatif, tapi justru bersukacita. Karena Tuhan mau singkapkan sesuatu. Dan setelah itu, kita juga tahu seperti yang Suster Faustina katakan, tahapannya adalah dia dibukakan untuk tahu kehendak Tuhan. Apa yang harus kulaksanakan? Kadang kita nggak tahu juga ya, sebetulnya kehendak Tuhan itu apa.
Melalui peristiwa menerima komuni, kita tahu Suster Faustina mendapat pencerahan dan dia betul-betul tahu apa kehendak Tuhan. Contoh, ada satu cerita. Ada seorang ibu punya anak. Anaknya ternyata pacaran dengan orang yang beda agama. Ya otomatis si ibu ini merasa, jangan sama anak itu. Kamu harus cari yang satu agama, satu iman. Karena kalau punya satu keluarga dengan satu iman, pasti perbedaan-perbedaan juga gak akan banyak karena sama kan, satu iman. Jadi dia dalam hati, bukan hanya dalam hati saja, tapi secara terang-terangan dia bilang sama anaknya, jangan sama orang ini, kamu cari yang seiman. Tapi ya biasa anak muda, kalau sudah dibilang enggak boleh, dia malah maksa, mau menentang, mau menunjukkan bahwa pilihan dia betul, mamahnya salah. Jadi akhirnya pernah suatu kali ngobrol, saya bilang, ibu jangan memaksakan kehendak. Memang kelihatannya apa yang ibu mau betul, tapi kalau kita maksakan kehendak, yang akan terjadi adalah benteng dari anak itu. Anak itu membuat benteng, membuat pertentangan, membuat bukti-bukti bahwa ibunya salah. Jadi sekarang dibalik caranya, berdoa. Berdoa pada Tuhan untuk supaya anak ini diberi jodoh yang berasal dari Tuhan, yang terbaik. Dan kepada anak itu pun harus menunjukkan satu sikap yang bukan menentang apa yang dia mau, tapi memberi kebebasan dalam tanda kutip. Memberi kebebasan dalam arti juga terkesan seolah-olah si ibunya mengalah, tapi juga sedikit demi sedikit memberikan pengertian-pengertian. Apa yang terjadi? Dengan tidak memaksakan kehendak, dengan si ibunya menjadi rendah hati, suatu hari dia ketemu sama saya, dia bilang, Esther, anak saya sudah putus sama si pacarnya yang dulu. Dan puji Tuhan, sekarang dia punya pacar yang seiman. Jadi perlu kerendahan hati, perlu tidak memaksakan kehendak dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang mungkin saya katakan pada ibu tersebut, Tuhan mungkin sedang mendidik ibu untuk rendah hati, untuk mengandalkan Tuhan. Bukan hanya pikiran saya, bukan menurut saya, tapi andalkan Tuhan. Dan dalam mengandalkan Tuhan, terjadilah proses kerendahan hati. Karena jarang ada orang mau mengakui kelemahan dan kepapaannya, ketidakberdayaannya. Udah nggak berdaya pun kadang-kadang orang masih tutup-tutupi untuk menunjukkan saya bisa, saya mampu. Karena orang yang sombong pasti jauh dari rahmat Tuhan. Kita harus sadar diri, tahu diri bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Suster Faustina. Dengan kesadaran akan kepapaan, dengan kesadaran akan ketidakberdayaan, bahwa saya tidak bisa melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan, maka seandainya kita berhasil, kita pun tahu itu bukan kehebatan saya, tapi itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Itulah cara berpikir yang membuat kita tidak sombong, tetap rendah hati. Mari kita renungkan bersama-sama dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti ketemu dengan hal-hal seperti itu. Itulah proses untuk kita belajar rendah hati. Terima kasih. Salam kerahiman. Jesus,
Bye.